Pemirsa, kita masih menggali ceritanya Gus Solah di Cerita Hati Spesial Ramadan, karena setiap cerita berkesan di hati. Oke. Gus Solah, tadi kita berhenti waktu mau membedakan Gus Solah sama Gus Dur. Tapi sebelum ke sana, Gus Dur itu kan anak pertama ya? Anak pertama. Ya. Tapi kok yang jadi pimpinan pondok pesantrennya Gus Solah bukannya Gus Dur? Ya, jadi tahun 2006 saya dipanggil sama paman saya, Pak Yusuf Hasim. Saya datang ke Tebu Ireng, beliau mengatakan dia udah capek dan harus diganti. Dan saya minta kamu yang ganti gitu. Nah, terus beliau cerita proses mencari penggantinya itu. Di antara syarat-syarat yang begitu banyak, dia Pak Yusuf minta kepada alumni maupun keluarga ada satu syarat yang tidak biasa, yaitu pengasuh ini punya dikenal secara nasional. Oh, dikenal secara nasional, ya. Jawaban yang lain, yaitu tinggal dua, Gus Dur sama Gus Solah. Iya. Terus Pak Ud itu paman saya memilih saya, karena kalau Gus Dur kan pertama masih di PKB gitu kan, kedua ya fisiknya tidak menunjang gitu. Saya kebetulan waktu itu pengangguran gitu. Oh, Gus Solah. Jadi akhirnya saya yang diminta gitu. Tapi beda sekali loh Gus Solah sama ini, kayak Baina sama Walad loh. Gus Dur kan maksud saya Gus Dur kan kesannya nyentrik, kesannya nyeleneh gimana gitu, wali gitu ya. Hampir sama lah sebetulnya ya. Ini kan satu produk dari ayah dan ibu yang sama ya. Dari rumah yang sama gitu ya. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan juga sama. Misalkan saja kami suka membaca. Ya. Kami tidak begitu mikirin jadi apa itu nggak mikir. Pokoknya kalau jadi apa itu kerja yang sebaik-baiknya. Tidak mengejar pengen apa, nggak ada. Dan kami juga memperlakukan semua kawan sama, apakah itu kaya atau miskin, orang pangkat nggak ada. Agamanya apa juga kami semua sama. Juga ditanamkan berani gitu ya. Cuma kadarnya masing-masing kan. Gus Dur kadarnya luar biasa itu. Oh, beraninya. Mungkin adik saya Lili itu juga berani juga luar biasa. Tapi pada dasarnya semuanya ditanamkan hal ini. Tapi sebetulnya hampir sama, cuman kadarnya berbeda. Kabarnya beda. Tapi berat nggak waktu terima Gus Solah yang dipilih, terus sempat bilang sama Gus Dur nih saya dipilih gitu, maksudnya sowan gitu? Ya sudah. Saya juga sadar bahwa saya tidak punya pengalaman. Saya bukan jebolan pesantren. Nah, terus? Saya SD, SMP, SMA, ITB di Jakarta kan. Iya. Saya pernah di pesantren 2 bulan ya. 2 kali Ramadan di pesantren Denanyar, tempat ayahnya ibu saya, Mbah Bisri namanya. Itu pengalaman saya. Tapi saya SMP SMA di rumah ngaji ya, diajarin ngaji. Nah itu pengalaman saya. Dan saya juga sadar orang pasti mikir bisa apa nggak ini Gus Solah ini mimpin gitu kan? Dipertanyakan lah Dipertanyakan. ya. Apalagi Tebu Ireng itu pesantren yang dilihat orang. Jadi dan orang namanya pasti kan gitu. sudah Ya, cuma kan saya nggak boleh nunjukin bahwa saya bingung. Kalau saya bingung, semuanya bingung. Iya, kan? gimana nanti ya. Tapi Gus Solah ini, saya kan ini bukan anak pesantren. Nah, banyak orang, nanti jadi di pesantren nanti pasti bakalan boring, bakalan suntuk. Sementara kan saya ikutnya cuman pesantren kilat. Pesantren kilat itu kan lebih happy-happy gitu-gitu. Nah, kalau di pesantren yang sebenarnya gitu, kehidupan sehari-harinya gimana sih di dalam itu? Kehidupan seperti biasa lah ya. Cuma kalau di sana, di rumah kan boleh kemana-mana. Di pesantren kan tidak terlalu bebas gitu ya. Kemudian ya malam subuh mulai sholat jamaah, terus ngaji ya kan. Kemudian berangkat ke sekolah. Pulang dari sekolah kan sore. Nah istirahat sebentar, makan, sholat maghrib, ngaji lagi, sholat isya, terus belajar sebentar. Tapi stigma tentang pesantren itu tempat orang sarungan, gudikan, segala macam. Gudikan di Tebu Ireng udah nggak ada. Sudah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi dulu ada dong, kalau sekarang Oh udah dulu nggak ada. Iya. Oh dulu ada. Ya karena mereka tidak sadar kesehatan kan. Nah kami terus mandinya pakai shower. Jadi kan tidak ada
ketularan nggak ada gitu. Bagus. Saya kembali tadi mengenai bedanya saya sama Gus Dur, Iya. ya kan. Mungkin agak membedakan itu. Gus Dur itu pandai, cerdas, beliau pemikir, bukan apa manusia Pekerjanya. tindakan. Kalau bahasa Inggrisnya beliau man of ideas ya. Iya. Kalau saya pekerja, Action. Ya. saya baik. man of action. Action, gitu. ya. Itu mungkin bawaan pendidikan maupun pekerjaan saya yang diukur oleh waktu, diukur oleh biaya, itu kan, diukur oleh penggunaan bahan. Jadi itu yang mungkin akan membedakan itu ya. Tapi secara umum sama lah. Kita pengen gali lebih jauh sebetulnya ya. Jadi Ya, gimana, tetapi Pak Ustadz? prinsipnya adalah bahwa memang orang itu diciptakan oleh Allah, maka Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Qul kullu ya'malu ala sakilati." Setiap orang itu punya bidang-bidang tersendiri yang dia punya keahlian tersendiri. Untuk itulah makanya pesan penting dari Rasulullah adalah idza usidal amrillah wa ahli faqtadir sa'a. Kalau kamu menyerahkan sesuatu tidak pada ahlinya, dia akan Tunggulah hancur. saatnya. Ya, orang yang memegang pesantren tentu orang yang punya pengalaman tentang pesantren, yang memang dididik dari pesantren. Gus Solah bukan Gus Solah walaupun dulu di ITB kan tetap tidak lepas dari kitab, tidak lepas dari Quran, dari hadis kan. Artinya bahwa ini menunjukkan bahwa kita harus tahu pada pembidangan masing-masing. Kalau dalam bahasa agama namanya itkon, profesionalitas. Artinya apapun harus dikerjakan secara profesional. Makanya sebetulnya pesan penting yang learning point yang sudah kita bahas tadi adalah setiap orang itu harus munadhamun fi su'unihi. Jadi orang itu harus punya fokus kepada apa yang dia menjadi bidang. Masalahnya sekarang ini orang Indonesia ini selalu bisa mengerjakan apa yang bukan tugasnya. Tetapi dia lupa kepada tugasnya sendiri itu. Oh Jadi iya, repot yang dia kalau gitu kerjakan ya. tugas sendiri. Maka ini hal yang sangat penting untuk kita di suasana Ramadan seperti ini, marilah kita akan belajar tentang apa yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita. Artinya jangan sampai kita ini pandai melihat kerjaan orang, bisa mengerjakan kerjaan orang, tapi lupa kepada pekerjaan kita sendiri. Baik. Nah ini poin penting juga. Yang kita masih mengerti bahwa Tebu Ireng itu juga sudah punya pimpinan ke yang ke-7 kali ya, sampai ke Gus Solah. Dan setiap kepemimpinan itu caranya beda-beda. Nah, Gus Solah yang barangkali backgroundnya itu bukan dari pesantren sebetulnya punya warna tersendiri. Seperti apa warnanya sesaat lagi ya di cerita hati spesial Ramadan, karena setiap cerita berkesan. Hati-hati.